Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Alfirah Nurrosyanti, NBI 146-200189. Yang kedua, Miftahul Nur Kasanah, NBI 146-200189. Dan yang ketiga ada Nurul Faisa dengan NPI 146-200189. Di sini saya akan menjelaskan kode judulnya sentimen analisis tweet. Jadi di sini menganalisis komentar positif dan negatif yang ada di Twitter. Komentarnya tentang COVID-19. Pertama-tama di sini ada kode untuk import. Jadi di sini ada import NumPy, Pandas, NLTK, dan kemudian ada package-package NLTK yang diimport seperti tokenize, stemmer, dan lemnitizer, dan lain sebagainya. Di sini bisa kita lihat ada import plot ly ini untuk diagram, dan ada from screen ini decomposition ini. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Di sini NLTK-nya sudah di-download, kemudian di unzipping-nya tokenizer-nya. Kemudian di sini adalah kode untuk mengimport atau memasukkan file CSV atau Excel-nya. Jadi di sini kita akan upload, jadi mengupload file. Di sini choose file. Filenya bernama vaccination_tweet. Dan di sini ini nama filenya. Kemudian diimport di Google Colab-nya. Kemudian keluarnya akan seperti ini. Di sini ada username, ID, username, location, user description, user grade, user followers, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada beberapa kode. Yang pertama ada kode untuk meremove Twitter handles. Di sini kodenya ada f_data.text, dan ini adalah pembeda dari kode-kode lainnya. Kemudian di sini ada kode untuk meremove hashtag. Jadi nanti biasanya kan di Twitter ada hashtagnya, nanti akan kita remove dahulu sebelum kita NLTK. Kemudian remove URLs, dan remove all special character, dan remove single character, dan substituting multiple space. Jadi space-nya dihilangkan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada maksudnya di sini adalah kita akan mengambil sebuah komen positif dan negatif. Di sini kita deklarasikan kodenya. Di sini ada pengambilan data komenan positif di data CFP tadi, data Excel tadi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian data negatif. Selanjutnya number of word atau jadi ada mengambil nomor yang ada pada komenannya nanti, kemudian min word. Jadi ini kita akan mencari rata-rata dari panjang rata-rata atau jumlah rata-rata dari banyaknya komen positif dan negatif dari data kita. Seperti itu. Selanjutnya, kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfirah Nurrosyanti. Selanjutnya yaitu membuat sebuah figur menggunakan Matplotlib. Nah, di sini kita bisa menggunakan PLT subplot. PLT ini digunakan untuk variabel dari Matplotlib-nya. Nah, di sini kita menggunakan sebuah bangunan dengan memberikan data data dari misal dari sisi sebelah sini itu ingin berapa. Nah, di sini ada 2,11. Nah, yang ini adalah untuk title-nya. Nah, font size-nya ada 19 dan itu seterusnya. Nah, nantinya Matplotlib yang tadi itu kan jadi seperti ini. Sebentar, mohon maaf. Jadinya akan seperti ini.
Nah, lalu ini kita akan mensorting datanya. Ini datanya akan disorting berdasarkan tanggal, lalu di copy. Nah, data yang diambil akan diberikan indeks untuk memisahkan jenisnya. Di sini ada data untuk tahun, data bulan, hari, lalu apa itu namanya? Hari dari tahun dan seterusnya. Ada seasonnya juga. Lalu tadi indeks data yang diambil dibuatkan kolom untuk kita ambilkan. Nah, di sini kita pakai ini seperti bangunan ya, tadi ada ini round, lalu ini diberikan seperti berapa ukurannya. Ini untuk variabel untuk pembeda pendapat negatif yang mana dan yang positif itu yang mana. Ada negatif sentimen yaitu pendapat negatif dan positif sentimen. Lalu ini kita buat partisinya. Nah, ini nanti berfungsi untuk eh, kata-kata seperti apa ya, pendapat yang bagian negatif dan positif nanti itu nanti akan dibuat seperti apa. Nah, ini nanti akan ditulis value-nya menggunakan boolean. Nah, ini ada background-nya. Nah, setelah itu nanti akan jadi seperti ini. Nah, penjenisan kata negatif dan positif hurufnya nanti akan diberikan ukuran juga. Nah, untuk yang tadi ini masih dalam bentuk ini ya, datanya. Nah, selanjutnya kita menggunakan ini multi-supplements. Kita pakai Plotly juga. Nah, ini masih di sini kita menggunakan word cloud, yaitu yang seperti ini nanti di mana eh, pendapat negatif dan juga pendapat positif itu akan dibuat jadi word ini word cloud. Nah, nanti di sini diberikan pembeda antara antara pendapat negatif dan pendapat yang positif itu nanti itu akan berbeda, mulai dari warna sampai ukurannya mereka. Nah, di sini untuk pembedanya bisa ditaruh di sini. Ini untuk uh, script supaya yang bagian positif apa itu namanya pendapat positif dan pendapat negatifnya itu berbeda. Nah, jadinya akan seperti ini. Top 10 word in most positive tweets atau top 10 kata di in most di setiap di hampir tweets positif. Dan ini untuk di negatif tweetsnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah membuat variabel untuk mencari 10 kata urutan teratas dari kata yang telah kita cari tadi oleh teman saya, positif text, tweet, dan negatif text. Nah, di sini kita menggunakan most positive text yang sudah digunakan oleh teman saya tadi, lalu membuat function untuk memisahkan perkatanya agar dapat dianalisis mana kata teratas yang digunakan. Nah, di sini ada positif atau kata positif dan ada kata negatif. Lalu kita membuat variabel ini top 10 positif dan top 10 negatif. Untuk yang pertama ini kita menampilkan terlebih dahulu untuk yang positif tweet dan juga negatif tweetnya. Nah, dari beberapa kata yang telah kita cari sebelumnya, yang sebanyak ini, itu kita mendapatkan 10 kata yang paling sering digunakan pada negatif tweet ataupun positif tweet. Di sini kita menggunakan subplot untuk menggambarkan atau untuk membuat visualisasi seperti ini.
dengan backgroundnya putih, lalu menggunakan warna random ya ini, warna random sebagai kata-katanya. Lalu juga eh, di sini kita menggunakan font weight bold atau mempertebal kata-katanya, lalu menggunakan ImShow untuk menunjukkan atau menampilkan visualisasinya seperti ini, maka menghasilkan 10 kata teratas dari negatif dan positif tweet. Selanjutnya kita melakukan tokenisasi data dari dataset yang telah kita gunakan. Di sini kita akan membuat diagram untuk positif dan negatif komentar ya. Kita menggunakan diagram, lalu kita memasukkannya ke dalam tokenisasi lagi. Terus di sini kita membuat diagram negatif dan positif untuk menambah ke bawah array. Lalu ini untuk menampilkan diagramnya. Lalu setelah itu kita membuat variabel probabilitas atau di sini probabilitas yang kita cari yang pertama itu adalah positif tweet ya atau komentar positif yang digunakan. Nah, di sini kita bisa menghasilkan 10 kata eh, dari positif komentar. Nah, ada those, don't, now, vaksin, Cortez, kayak gitu. Nah, dengan probabilitas eh, di bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang mencapai 1 atau bisa dibilang ini sangat banyak gitu. Lalu yang kedua ini eh, untuk probabilitas negatif sentence. Di sini banyak sekali yang digunakan. Hampir sama ya, ini tuh bukan kata negatif, tapi lebih kepada kata-kata yang digunakan dalam eh, komentar para user di aplikasi tersebut yang bisa dikatakan komentar positif dan komentar negatif. Nah, jelas seperti Kak Today kok bisa masuk ke sini ya. Ini tuh hanya sebagai kata mungkin eh, penunjang untuk memberikan kata-kata negatifnya. Lalu selanjutnya membuat variabel untuk mencari hashtag terbanyak yang digunakan. Jadi di dalam dataset yang kita punya itu memiliki data tweet, data hashtag di sini ya. Ada data hashtag di sini yang digunakan oleh para user. Maka kita bisa mencari uh, top 10 atau hashtag yang sering digunakan atau hashtag terbanyak yang digunakan. Nah, di sini kita masuk ke functionnya. Di sini ya adalah pengelompokannya. Lalu di sini juga kita kelompokkan lagi untuk mendapatkan list data. Lalu di sini kita pakai subplot untuk visualisasi datanya seperti yang tadi. Kita menggunakan subplot, lalu kita show agar dapat keluar seperti ini hasilnya. Dan ini adalah hashtag yang sering digunakan pada negatif maupun positif tweets. Nah, yang terakhir adalah kita mencari user tweet atau user dari aplikasi tersebut yang terpopuler. Nah, dengan menggunakan, kita membuat function baru yaitu user popularity, menggunakan variabel pada user verified, lalu user followers, user friend, dan user favorit. Jadi pada data itu dataset yang kita punya itu ada user verified, user followers, user friend, dan user favorit. Nah, kita gunakan untuk mencari popularitas dari user tersebut. Nah, lalu setelah kita membuat ini, kita membuat
datanya, membuat list data yang akan kita gunakan, lalu kita masukkan untuk username dari tweet tersebut, lalu kita munculkan datanya seperti ini. Maka didapatkanlah, eh, jadi kita karena hanya minta 5, jadi di sini 5 saja yang ditampilkan. Kalau misalnya kita minta 10 yang ditampilkan, maka juga akan keluar 10. Kalau misalkan kita ambil 10 sampel, maka kita bisa mengeluarkan 10 data yang kita dapatkan di sini untuk user popularity-nya. Jadi di sini ada username dengan nama Liverpool John Moores University dengan popularity-nya 81 kayak gitu. Dan di sini positif dan negatifnya dia itu bisa dikatakan jarang memberikan positif sentimen atau memberikan positif komentar baik negatif maupun positifnya. Nah, kalau yang seperti ini berarti dia itu sering memberikan positif eh, sentimen atau komentar, tetapi di sini juga dia memberikan banyak sekali negatif komentar. Kayak gitu. Eh, Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.